Percuma Jokowi menghentikan izinnya FPI, percuma juga menghentikan izinnya HTI kalau ternyata justru kelakuan seorang khalifah justru diakomodasi dan diadopsi oleh dia sendiri. Dia memberaki reformasi, dia mengkhianati demokrasi, dia mengubah aturan di Mahkamah Konstitusi hanya untuk membuka jalur kepada anaknya sendiri. Persoalan besarnya kemudian adalah dia memaksakan anaknya menjadi cawapres ketika dia sedang menjabat presiden. Coba bayangkan. Nah, ini otorisasi dan juga berbagai kekuatan-kekuatan pemerintahan pasti akan dikerahkan oleh dia untuk menggolkan gimana caranya supaya anaknya menjadi wapres. Berbagai otorisasi yang dia lakukan adalah dengan menggerakkan berbagai aparat seperti kepolisian, TNI. Kalau Mahkamah Konstitusi saja bisa dimodifikasi oleh dia dan bisa dimobilisasi segala kekuatan dia, apalagi TNI, apalagi polisi, apalagi aparat-aparat lain sekelas Satpol PP dan sebagainya, apalagi PLT yang memang berada di bawah komandonya dia. Nah, ini yang membuat kami betul-betul Jokowi hari ini seperti seorang raja, seorang khalifah yang menggerakkan Republik Indonesia ini serasa monarki. Ini terus terang membuat kami putus asa. Makanya saya tidak mau lagi bergerak menyadarkan masyarakat untuk tetap berjuang dalam demokrasi, untuk tetap stick on democracy. Ini yang saya tidak mau lagi. Saya tidak mau lagi menjelek-jelekan khilafah karena ternyata kita semua dikhianati oleh sebuah produk demokrasi. Kita semua hari ini percuma dipermalukan oleh seorang presiden yang justru mempunyai ambisi-ambisi kekuasaan seperti selayaknya seorang khalifah. Oleh karena itu, saya terus terang justru menjadi salah satu orang yang sangat terpukul dan juga teman-teman yang lain bahwa ternyata apa yang kami suarakan hari ini menjadi hambar semua. Percuma. Kami selama ini tidak mengharapkan apa-apa dari pemerintah, tidak juga digaji oleh pemerintah. Kami bergerak ke masyarakat, ke kantong-kantong organisasi Islam seperti Muhammadiyah, seperti NU, hanya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya demokrasi untuk peradaban manusia hari ini. Dan ternyata peradaban manusia itu telah dimundurkan oleh Jokowi dengan atas nama jubah-jubah demokrasi, tapi untuk ambisi pribadinya. Mohon maaf kalau saya agak sedikit meluap-luap, tapi buat saya, Jokowi adalah pengkhianat demokrasi dan pembegal moral-moral demokrasi. Presiden Jokowi selama ini kita jual ke masyarakat sebagai orang antah berantah yang mewakili diri kita semua, orang biasa-biasa saja, anaknya supir truk, dia juga hanya seorang pengusaha kayu yang juga bukan kelas tinggi, tapi ternyata bisa menjadi presiden. Kami menerangkan itu kepada masyarakat bahwa inilah meritokrasi. Siapapun punya peluang untuk menjadi presiden sepanjang dia punya kapabilitas, punya kemampuan, punya kepatutan, siapapun bisa menjadi presiden. Anak-anak kami kelak, anak-anak kita kelak bisa menjadi seperti Jokowi. Selama ini kami menggambarkan demokrasi itu adalah kesempatan, ruang, hak, dan kewajiban yang sama dalam dunia politik, dalam percaturan politik di Indonesia, dan juga bisa siapapun punya peluang untuk menjadi pemimpin negara. Itu yang selama ini kita gaungkan kepada masyarakat. Tapi betul-betul hari ini membuat kita kecewa, ternyata justru Pak Jokowi lah yang memanipulasi demokrasi untuk kepentingannya sendiri. Ini yang membuat kami prihatin. Ternyata apa yang kami jual, apa yang kami sodorkan, apa yang kami jadikan model kepada masyarakat sebagai produk terbaik dari demokrasi pasca reformasi, ternyata justru mengkhianati demokrasi. Ini yang membuat kami terpukul. Jadi kemudian apa yang membuat kami terpukul juga? Selama ini kami mengagung-agungkan demokrasi, selalu menenggelamkan ajaran khilafah misalnya yang tidak membatasi pemimpin negara, yang membatasi hanya dengan umur, hanya kematian yang menghentikan tugas dan fungsi seorang pemimpin negara. Nah, hari ini apa yang dilakukan oleh Jokowi adalah mengubah
melalui Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi menjadi cedera, orang tidak lagi percaya kepada Mahkamah Konstitusi, dan juga orang kemudian menjadi curiga dan menjadi tidak lagi percaya kepada demokrasi. Tapi apa yang terjadi hari ini adalah Jokowi justru menjadi seorang khalifah yang memaksakan anaknya menjadi penguasa berikutnya. Cawapres itu adalah penguasa juga. Dan di sini kemudian dibuat berjenjang. Tidak mustahil kalau ini kemudian kita menutup mata, pada pemilu berikutnya bisa jadi Gibran akan disulap menjadi presiden dengan peluangnya dia untuk menjadi cawapres hari ini. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi penyadaran kepada masyarakat bahwa ternyata Jokowi yang selama ini kita sodorkan ke masyarakat sebagai contoh produk demokrasi yang baik, ternyata hari ini justru menjadi pengkhianat demokrasi. Pertanyaan besarnya bagi kami adalah, lalu untuk apa kami berjuang menyadarkan masyarakat tentang demokrasi dan berjuang untuk melawan kelompok-kelompok pengusung khilafah, kalau ternyata Jokowi justru bersikap seperti seorang khalifah? Perjuangan kami kemudian dipermalukan dan semuanya menjadi hambar.